Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikron Fadilah. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan bahasa rakitan. Next. Apa itu bahasa rakitan? Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit, di samping intrusinya yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Next. Dan suatu program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang paling baik. Secara singkat, bahasa rakitan atau assembler merupakan tingkat rendah low language digunakan dalam komputer untuk sistem informasi, compiler, penanganan file, dan operasi-operasi mikroprosesor. Bahasa rakitan merupakan bahasa tingkat rendah low level language digunakan dalam komputer untuk sistem operasi, compiler, penanganan file, dan operasi-operasi mikroprosesor. Next. Kelebihan bahasa rakitan memiliki fasilitas fungsi dan mikro. Program dapat dibuat secara modular. Ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Next. Yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan: 1. Sistem bilangan antara lain biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Pengenalan mikroprosesor, sistem memori dan pengalaman memori, interupsi register, instruksi assembly, mode pengalamatan data, operasi-operasi pada assembler, pembuatan program. Next. Untuk mempelajari bahasa rakitan, kita harus mengenal beberapa sistem bilangan yang sangat berguna dalam pengaksesan port ataupun menghafal kode ASCII. Yang penting, bilangan desimal sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan, sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam bahasa pemrograman karena dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor. Next. Sistem bilangan yang dipelajari yaitu 1. Bilangan binar. Bilangan binar hanya mengenal angka 1 dan 0, sehingga bilangan ini berdasar 2. Cara mengkonversi bilangan desimal adalah dengan mengkalikan 2 dengan pangkat n dalam kurung suku ke n, seperti bilangan desimal mengalikan 10 dengan pangkat n. Contoh, bilangan binar 11001111 dikonversikan ke desimal menjadi 1 kali 2 pangkat 7 tambah 1 kali 2 pangkat 6 tambah 0 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Dan ini hasilnya. Next. 2. Bilangan oktal. Bilangan berdasar 8, jadi bilangan ini terdiri dari angka 0 hingga 7. Konversi bilangan oktal ke desimal mempunyai cara yang sama dengan bilangan binar, hanya memiliki bilangan dasar 8. Contoh, 158 bilangan oktal dikonversi ke desimal menjadi 1 kali 8 pangkat 2 tambah 5 kali 8 pangkat 1 tambah 8 kali 8 pangkat 0. Dan ini hasilnya bilangan desimal. Bilangan yang sudah tidak asing karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai 9 dengan menggunakan dasar 0. Next. Bilangan heksadesimal. Bilangan ini mutlak harus dikuasai karena dalam bahasa rakitan sering ditemukan bilangan ini. Kode ASCII ditulis dalam bilangan heksadesimal yang mewakili huruf, angka, tanda baca, dan karakter unik lainnya sebanyak 255 buah. Bilangan dasar 16 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Cara mengkonversi ke bilangan desimal sama dengan bilangan binar dan oktal. Contoh, 9E. Bilangan heksa dikonversi ke desimal menjadi 9 kali 16 pangkat 1 tambah 14 kali 16 pangkat 0. Dan hasilnya seperti ini. Next.
Memori merupakan bagian terpenting komputer untuk menyimpan data dan program yang bersifat sementara. Memori memiliki jalur data dan jalur alamat address agar dapat diidentifikasi oleh mikroprosesor pada saat membaca data dan program, dan memori memiliki kapasitas dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan lain-lain. Pengalamatan memori diatur berdasar pembagian segmen dan offset 1 byte. Data di memori memiliki satu alamat offset. Penunjukan alamat memori dilakukan oleh CPU dengan memanfaatkan register BX, dan pencatatan alamat memori dapat ditulis dengan DSBX atau DSBX plus DI. Next, interrupt atau interupsi dan register. Interrupt proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Register merupakan tempat penyimpan data yang sementara yang bersedia dalam CPU. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor, sebab pada mikroprosesor dapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Next, CPU dapat melakukan operasi dengan dua cara, yaitu operasi dengan polling dan operasi dengan interrupt. Operasi dengan polling berarti CPU selalu terus-menerus menanyakan, memantau ke tiap-tiap komponen penunjang satu persatu meskipun komponen itu sedang tidak memerlukan pelayanan. Sedangkan operasi interrupt atau interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen kepada CPU bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan, sehingga CPU tidak terus-menerus menanyakan, memantau komponen itu. Setiap interupsi yang datang dikontrol oleh interrupt controller di luar CPU. Next, macam-macam interrupt. Interrupt dapat dilakukan dengan cara hardware and software, sehingga CPU dapat menerima 3 macam interrupt, yaitu 1. Interrupt software, 2. non-maskable interrupt, 3. maskable interrupt. Interrupt software dalam PC terbagi menjadi 2, yaitu interrupt BIOS, 2. interrupt DOS. Next, register yang terdapat pada mikroprosesor Intel terdiri dari 1. general purpose register, register serbaguna, 2. pointer register, 3. index register, 4. segment register, 5. flag register. Next, macam-macam jenis register. 1. General purpose register, register serbaguna. Keperluan untuk terdiri dari 1. register AX, B register BX, C register CX, D register DX. 2. pointer register. 3. index register. Macam-macam register index adalah SI, DI. 4. segment register, 5. flag register. Next, fungsi setiap register bermacam-macam sesuai pembentukannya yang telah diatur oleh pembuat mikroprosesor. Next, mengenal beberapa perlengkapan bahasa rakitan. Untuk membuat bahasa rakitan diperlukan perlengkapan yang merupakan software antara lain dari DOS berupa debug, COM, atau dari Borland International berupa turbo assembler atau program lainnya. Khusus untuk membuat program dengan turbo assembler, maka perlengkapannya terdiri dari compiler dan linker yang kompatibel dengan komputer PC XT, Pentium, and prosesor Intel AMD Cyrix. Compiler merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi. Compiler pada bahasa rakitan khususnya turbo assembler menggunakan tas X. Linker merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi file COM atau X. Program pelayanan linker pada turbo assembler adalah link X. Perlengkapan lainnya adalah text editor berupa edit.com, sk.com, atau notepad pada Windows. Next, perbedaan sifat, kelebihan dan kekurangan program COM. 1. Relatif lebih kecil dibandingkan X.
2. Lebih cepat dibandingkan X. 3. Hanya menggunakan satu segmen. 4. Ukuran file maksimal 64 KB. 5. Dapat dibuat dengan debug. 6. Source file tidak boleh menggunakan referensi segmen tertentu. 7. Source file tidak boleh memakai data segmen. 8. Source file tidak boleh memakai stack segmen. 9. Harus diawali dengan ORG 100H, artinya pada kode segmen yang dipilih executable kode harus menjadi CS 0100. Next. Perbedaan sifat, kelebihan dan kekurangan dari program X relatif lebih besar dibandingkan COM. Lebih lambat dibandingkan dengan COM, bisa menggunakan lebih dari satu segmen, ukuran berkas tidak terbatas, mudah mengakses data prosedur di segmen lain, tidak dapat dibuat dengan debug dari DOS. Source file boleh memilih memakai segmen tertentu, source file boleh memakai data segmen, source file boleh memakai stack segmen, tidak perlu menggunakan ORG 100H untuk setiap kode segmen. Dari perbandingan terlihat bahwa program COM lebih sederhana dibandingkan program X. Label pada program merupakan nama yang dapat mewakili alamat memori. Sebagai direktif, pengarah, start program, prosedur atau keperluan lainnya. Komentar merupakan tanda titik koma pada program yang tidak akan dieksekusi, hanya keterangan tentang program atau baris program. Perintah move merupakan perintah dasar dalam bahasa Rakita yang dipakai untuk mentransfer data angka. Register dan alamat memori, lokasi memori. Next. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.